Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tasliyatan wa tasliman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji serta ungkapan syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang sampai saat ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan segala aktivitas perintah dan titahnya. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah dan dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut termasuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sesuai dengan pinta kita setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah makalah di mana pada suatu waktu Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril faqala ya Muhammad. Jibril mendatangi Nabi seraya beliau menyampaikan 3 nasihat kepada Nabi. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nasihat pertama yang disampaikan Jibril kepada Nabi yaitu, Muhammad, silahkan saudara Anda, kamu, ini yang menyatakan bukan saya tapi Jibril, silahkan saudara hidup semaumu, silahkan urip sekarep dewek, pek hirup sakarep maneh. Itu kata Jibril kepada Nabi. Ini seolah-olah memberikan kebebasan. Akan tetapi ada lanjutan perkataan Jibril kepada Nabi, fa innaka mayyitun. Akan tetapi ingat, sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Seperti memberikan kebebasan tapi ada warning, fa innaka mayyitun. Silahkan hidup semaumu. Mau menjadi raja, silahkan. Mau jadi presiden, silahkan. Mau jadi menteri, silahkan. Jadi pengusaha, silahkan. Mau jadi orang baik, pek. Mau jadi orang jahat, pek. Itu pilihan. Terserah Anda mau hidup seperti apa. Akan tetapi ingat, suatu saat fa innaka mayyitun. Sekalipun seorang pengusaha, sekalipun seorang yang berkuasa, akan ada ujungnya yaitu kematian. Kematian hal yang pasti. Makanya hidup ini pilihan. Isma syi'ta. Silahkan sesukamu, tetapi ingat suatu saat akan mati. Artinya memilih hidup yang baik-baik. Mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kenapa? Karena akhirnya akan mati. Yang
Yang kedua, nasihat Nabi, nasihat Jibril kepada Nabi, wahbib man syi'ta. Manusia ini diberikan anugerah oleh Allah untuk mencintai apapun, dan Jibril memberikan kebebasan kepada Nabi, wahbib man syi'ta. Muhammad, silahkan kau dianugerahi cinta oleh Allah, cintai siapapun yang kau suka, siapapun yang kau mau silahkan cintai. Cintai wanita silahkan, cintai anak silahkan, cintai istri silahkan, cintai suami silahkan, cinta siapapun silahkan. Bahkan dipersilakan untuk mencintai makhluk selain manusia. Kita cinta binatang ternak kita. Ada kan orang yang cinta anjing sampai dibawa-bawa kemana? Dibawa kemanapun tuh anjing karena cintanya. Ada yang cinta kucing, dimanapun dia, kemanapun dia, itu dibawa kucing, saking cinta dan sayangnya kucing. Kita yang punya anak silahkan cintai anak kita. Kita yang punya istri silahkan cintai istri kita. Kita yang punya suami silahkan cintai suami kita. Bebas mencintai siapapun, tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Selain cinta kepada Allah, kita akan dipisahkan oleh Allah. Artinya cinta kita jangan terlalu kepada selain Allah. Kita boleh cinta kepada anak kita, tapi ingat, anak bisa jadi musuh kita. Termasuk kepada istri kita. Ingat, istri bisa jadi musuh kita suatu saat. Oleh karena itu, cintai Allah. Dan kita tidak boleh melebihi cinta makhluk kepada cinta Allah. Artinya kecintaan kita kepada selain Allah biasa-biasa saja, karena suatu saat kita akan berpisah. Yang ketiga, nasihat Jibril kepada Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Silahkan kalian berbuat apapun, silahkan kalian beraktivitas apapun, silahkan kalian beramal apapun, akan tetapi ingat, pekerjaan apapun, amal apapun, aktivitas apapun, baik yang baik ataupun yang buruk sekalipun, itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal kebaikan sekecil zarah pun, dia akan menuai hasilnya. Begitupun siapapun yang melakukan amal kejelekan sekecil zarah pun, dia akan menuai hasilnya. Oleh karena itu, dengan tiga nasihat ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita selebar-lebarnya, bukakan pintu hati kita selebar-lebarnya untuk senantiasa menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup ingat akan mati. Kita cinta membatasi diri, dan kita beramal yang baik-baik saja. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.